Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali sahabat Sakti News. Pendidikan saat ini setelah pandemi mulai bergiat kembali. Sebelumnya selama ini pembelajaran siswa-siswi melalui daring. Nah, yang kita ketahui mulainya pandemi ini di awal tahun 2020. Sekarang ini pembelajaran siswa-siswi sudah dimulai secara tatap muka. Nah, di awal pandemi pada tahun 2020 banyak siswa-siswi yang belajar secara daring. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang masalah penggunaan atau anggaran pendidikan khususnya di sekolah-sekolah atau sekarang ini yang banyak disebut oleh pihak-pihak penggiat anti korupsi masalah anggaran dana BOS. Nah, di sini kita sebagai kontrol sosial, khususnya kita dari sahabat Sakti News, bahwasanya kita di sini telah menghadirkan dari beberapa orang narasumber, yaitu dari praktisi hukum Bung Buha Polta Siburian. Selamat malam Bung Buha. Selamat malam. Dan dari aktivis penggiat anti korupsi sekaligus ketua LSM Lira Kota Medan, ya. Nah, Bung Roji Nasution. Selamat malam, sahabat Bung Agus. Ya. Nah, di sini kita sahabat Sakti News, kita akan membahas masalah-masalah korupsi yang secara global, artinya penyalahgunaan anggaran-anggaran yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat struktural, khususnya dalam dunia pendidikan. Untuk itu sahabat Sakti News, sesuai dengan tagline dari podcast media kita, Sakti, suara anti korupsi tanah air. Di tagline Sakti News ini memang kita identik dengan pembahasan masalah korupsi. Sahabat Sakti News perlu diketahui bahwasannya kita dari media Sakti News ini kita menghadirkan pembicara-pembicara yang memang memiliki kualitas dan kapasitas dan memang memahami materi yang kita perbincangkan saat ini. Nah, untuk itu tanpa kita perpanjang lagi waktunya, kita langsung bertanya kepada para praktisi-praktisi dan penggiat korupsi. Untuk itu saya akan memulai pertanyaan kepada Bung Buha. Ya. Bung Buha. Menurut ini yang pertama nih Bung Buha. Menurut Bung Buha sebagai seorang praktisi hukum, bagaimana pandangan Bung Buha dalam soal dunia pendidikan sekarang ini? Menurut pandangan saya, untuk dunia pendidikan untuk Indonesia kurang berkembang. Gitu. Ya. Karena faktor-faktor banyak, seperti faktor internalnya untuk tenaga pengajar dan faktor eksternal juga. Begitu. Jadi menurut Bang Buha secara garis besar dunia pendidikan itu seperti itu sekarang ini ya? Iya benar, bagus. Oke. Saya ajukan pertanyaan yang sama kepada Bung Roji Nasution selaku aktivis penggiat anti korupsi. Menurut Bung Roji itu bagaimana menurut pandangan dari Bung Roji dunia pendidikan sekarang ini? Kalau pandangan saya sebagai aktivis anti korupsi di Kota Medan, menyikapi tentang dunia pendidikan, ya pasti kalau kita berorientasi kepada negara-negara yang berkembang, Indonesia itu masih sangat ketertinggalan di dalam dunia pendidikannya. Ya mungkin dikarenakan banyak faktor yang menurut kami. Ya kami sebagai penggiat anti korupsi di Kota Medan, umumnya di Sumatera Utara, berkali-kali melakukan aksi demonstrasi ke Dinas Pendidikan Kota Medan menuntut bagaimana Dinas Pendidikan yang dipercayakan oleh
negara untuk dapat menyelenggarakan pendidikan itu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Oke. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah persoalannya seperti kita bilang tadi, seperti Bung Agus katakan, di tahun 2020 hingga 2021-22 itu kan proses belajar mengajar di Republik ini itu kan secara daring. Iya, Banyak anggaran-anggaran yang sudah disepakati oleh pemerintah, dalam hal ini juga DPRD, seperti dana BOP, bantuan operasional siswa. Hari itu sempat tersendat sehingga menyusahkan untuk memaksimalkan proses daring ini kepada siswa-siswa. Karena itu kan diperuntukkan untuk salah satunya adalah biaya kuota, gitu kan, tapi tidak sampai ke siswa. Nah, ini yang menjadi keterpurukan, semakin terpuruk lah, apalagi setelah masa pandemi kemarin gitu. Iya, betul. Anak-anak justru sekarang ini tidak lagi mampu untuk menyesuaikan kemampuan daya pikirnya terhadap belajar dan mengajar pada saat itu. Iya. Nah, itu dan fenomena yang terjadi di Republik ini, yang belajar itu sekarang orang tuanya, Bung Agus. Iya, betul. Ini. Iya. Berarti ada yang salah di dalam sistem ini. Karena jadi menurut saya itu sangat anjlok gitu ya dengan kondisi hari ini. Itu menurut saya. Menurut Bu Roji seperti itu ya. Oke, sahabat Sakti News, yang kita ketahui memang yang dikatakan oleh Bung Roji itu benar sekali, bahwasanya memang pada masa pandemi ini kita melihat dan banyak mungkin pengakuan dari orang tua yang mengatakan selama pandemi ini anaknya semakin menurun dalam proses belajar mengajar. Artinya siswa-siswi yang belajar daring itu lebih banyak dikatakan orang tua yang belajar daripada muridnya. Nah, terkait masalah tersebut kita melihat sebagai kami dari kontrol sosial, dari media sebagai kontrol sosial, tentunya dari pandangan Bung Buha lah, kita katakan dari pandangan Bung Buha. Menurut Bung Buha, ya, seperti apa bentuk pengelolaan dana pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah? Menurut Bung Buha itu apakah sudah tepat atau memang ada yang perlu diperbaiki? Dan kalau menurut Bang Buha lah, ini selama masa pandemi ini, bagaimana anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah ini, menurut Bang Buha? Baik, terima kasih Bung Agus. Ya. Menurut pandangan saya, pemerintah memberikan kucuran dana kepada seluruh sekolah, khususnya untuk Sumatera Utara. Itu sudah pandemi. Masa pandemi itu pada dasarnya pemerintah sudah sesuai dengan prosedur. Oke. Sudah tepat sasaran, namun ada oknum-oknum yang nakal sehingga dana yang dikucurkan dari pemerintah ini disalahgunakan. Sebagai contoh, pada tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia dilanda COVID. Namun para oknum-oknum kepala sekolah ini membuat anggaran dana ekstrakurikuler sehingga di sini muncul maaf. Oh gitu. Gitu ya, Bung. Iya, ya oke. Itu menurut Bung Buah seperti itu ya. Nah, memang ada beberapa item yang kita lihat di dalam laporan dana BOS atau rekapitulasi dana BOS, bahwasanya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler ini memang banyak dipertanyakan, khususnya dari media dan bahkan dari penggiat anti korupsi. Menurut Bung Roji lah, dalam pandangan Bung Roji, dana yang dikucurkan pemerintah ini di masa pandemi ini, apakah memang sudah sesuai yang dilakukan oleh pemerintah dan sudah diterapkan sebaik-baiknya oleh pejabat struktural, dalam hal ini dalam dunia pendidikan adalah kepala sekolah. Menurut Bung Roji, bagaimana? Ya, terima kasih Bung Agus. Iya. Kalau bicara tentang sudah maksimalkah pemerintah untuk
menyalurkan dana pendidikan ini kepada siswa, saya katakan belum. Saya katakan belum. Iya. Justru saya bilang katakan belum, kenapa? Itu tadi di awal wawancara kita tadi saya sudah jelaskan. Kemarin ada dana 80 miliar yang memang sudah disepakati oleh pemerintah untuk dana operasional itu. Iya. Itu kita tidak tahu alasan pemerintah ketika itu tidak mendistribusikannya kepada siswa-siswa. Iya. Jadi padahal di DPR sendiri pun sudah ketok palu. Itu sempat rame itu. Iya. Nah, jadi kita bilang apa alasannya? Kita nggak ngerti. Kalau bicara tentang data, saya pikir setiap sekolah itu sudah memiliki database masing-masing. Iya, betul. Mana yang tidak mampu, mana yang mampu dan sebagainya gitu. Iya. Jadi nggak ada alasan. Iya. Karena ini kan nilai urgensinya kan sangat tinggi ketika itu masa pandemi. Kan. Kenapa biaya fantastis tersebut tidak bisa dioptimalkan secara maksimal gitu? Karena banyak juga ini Bung Agus yang kita ketahui dari masyarakat bahwa bukannya tidak ingin gitu belajar secara daring, tapi kan banyak gendala yang terjadi. Oke, mungkin bagi orang yang berkemampuan cukup dia tidak punya kendala untuk membeli kuota, pulsa dan sebagainya gitu kan. Tapi bagi masyarakat yang barangkali menurut kita itu masyarakat yang ya menengah ke bawah itu kan sangat bermasalah gitu kan, sehingga tidak ikut dia belajar daring dan sebagainya. Nah, jadi saya katakan barometer daripada keberhasilan pemerintah menyelenggarakan pendidikan ini atau menggelontorkan dana ini tadi adalah masyarakatnya, pelajarnya atau siswanya. Selama siswa itu masih mengeluh dengan hal itu, saya katakan itu tidak berhasil. Nah, itu menurut saya. Jadi menurut Bung Roji selaku penggiat anti korupsi, dalam pengucuran dana yang sudah diterapkan pemerintah selama ini kepada sekolah atau dunia pendidikan itu rentan terhadap korupsi. Itu menurut Bung Roji. Bagaimana penjelasan menurut Bung Roji? Ya, jelas kalau itu jelas. Karena apa? Tidak ada alasan. Ini kan urgensi. Iya. Kalau bicara kita tentang nilai urgensi itu tidak jelemet dengan birokrasi yang ada. Ini kan seolah-olah dana urgensi yang sudah diputuskan oleh pemerintah justru di dinas pendidikan itu tadi itu dipersulit. Oh gitu. Ini kondisinya. Jadi mereka tidak memahami gimana makna urgensi yang dimaksudkan negara, dalam hal ini pemerintah pusat. Nah, ini yang menjadi masalah. Menjadi masalah. Nah, kalau urgensi itu kan tidak perlu tahapan A, B, C dan sebagainya gitu. Nah, bahkan ini Bung Agus, ini lebih unik. Sesuai dengan temuan kami di lapangan sebagai aktivis anti korupsi, khususnya kita menyoroti dunia pendidikan sesuai konteks kita hari ini, kami menemukan bahwasanya ada satu sekolah, sekolah negeri, yang dimana pelaksanaan vaksinasi saja itu diberatkan oleh siswa gitu kan. Nah, ini lebih menarik lagi. Jadi hal yang seperti itu saja pun apalagi yang memang bersifat hak langsung daripada siswa gitu kan. Jadi saya bilang ya kita sangat prihatin pastinya dengan situasi yang terjadi saat ini. Menurut Bung Buah ini dari cerita dari Bung Roji bahwasanya memang kerentanan dalam dunia pendidikan adanya korupsi itu memang banyak, artinya dugaan-dugaan, dan memang aroma korupsi itu sangat kental sekali ya yang dirasakan, atau sebagai khususnya penggiat anti korupsi dan kita sebagai media juga banyak memberitakan tentang penyalahgunaan anggaran khususnya di dunia pendidikan. Menurut Bung Buha lah, saya bertanya sebagai praktisi hukum, Bung Buha, kerentanan yang terjadi atau kerancuan dugaan kebocoran dalam anggaran di dunia pendidikan itu terjadi di dunia pendidikan sekolah. Menurut pandangan Bung Buha itu seperti apa nih? Menurut Bung Buha? Menurut pandangan saya itu penyalahgunaan wewenang. Ya. Karena kepala sekolah di sini memiliki hak mutlak untuk menggunakan biaya bantuan operasional
yang dimana seharusnya biaya operasional sekolah itu diberikan kepada siswa atau siswi yang tidak mampu atau bisa katakan miskin, sehingga bos ini disalahgunakan kepada oknum sekolah. Gitu. Nah, artinya begini Bung Buah, ini kan yang seperti dikatakan Bung Roji bahwasanya di dalam komponen dana BOS tersebut ada beberapa item-item yang mungkin Bung Roji sudah mengetahui ya. Artinya di dalam beberapa item ini ada sekitar 11 atau berapa item itu mungkin seperti di masa pandemi ya. Masa pandemi itu kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler itu seperti Bung Buah katakan itu fiktif. Nah, itu kan. Nah, ini kita kan kepengen tahu kok bisa Bang Buah mengatakan seperti itu, dari sisi mana? Kita bisa melihat dari sisi bentuk fisik kegiatannya. Pada tahun 2020 seluruh dunia dilanda COVID, di mana ada peraturan dari pemerintah bahwa seluruh warga masyarakatnya tetap di rumah, tidak boleh melakukan kegiatan apapun itu, tetap menjaga jarak. Namun di pihak-pihak sekolah mereka melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti berenang, menari. Nah, di sini kita menduga ada indikasi penggelembungan dana. Oh gitu ya. Iya. Nah, menurut Bung Roji, dalam pandangan Bung Roji, kegiatan ekstrakurikuler ini memang banyak disoroti juga, ya kan? Kegiatan ekstrakurikuler ini di masa pandemi itu memang banyak kita ketahui, seperti Bung Roji bilang, itu banyak siswa yang belajar secara daring. Artinya kita menilai, atau apalagi saya sebagai orang tua juga menilai seperti adanya kemunduran, ya kan? Seperti Bung Roji bilang. Nah, di item yang tertera di dana BOS atau item rekapitulasi BOSDA itu ada kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti yang dikatakan Bung Buah itu fiktif. Nah, menurut pandangan Bung Roji, apakah memang seperti demikian atau apakah ada penjelasan yang rasional? Karena kita melihat bahwasanya secara sistem banyak dari pejabat struktural itu merasa apa yang telah dilakukan itu sudah sesuai dan itu sudah diperiksa sesuai dengan inspektorat. Nah, menurut Bung Roji seperti apa? Nah, ini memang hal yang paling fundamental kita katakan, bahwa hari ini Bung Agus, sesuai data yang juga kami peroleh di lapangan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kan satu hal yang menurut saya hal yang sangat bodoh, gitu ya. Dimana seperti tadi kata sahabat kita, itu masa proses pandemi itu dilakukan secara daring semua. Jadi ujuk-ujuk ada pembiayaan, biaya operasional berupa ekstrakurikuler, yang dimana ini kan udah nggak logika, sudah tidak logika. Tapi sebenarnya yang mau saya jelaskan adalah kenapa ini bisa terjadi. Kami sebagai penggiat di dunia pendidikan, karena kebetulan Bung Agus, saya juga hari ini tegak sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan OKK. Kita sangat peduli dengan dunia pendidikan ini tadi. Jadi banyak sekolah-sekolah negeri hari ini tidak memiliki kepala sekolah. Ini masalah sebenarnya. Artinya kalau kita bicara tentang struktural, tanpa adanya kepala ini, jadi yang di dalam itu bebas-bebasnya, tidak ada yang mengontrol gitu. Berapa banyak sekolah negeri hari ini, baik itu di tingkat SMP ataupun SMA, memiliki kekosongan terhadap kepala sekolahnya. Bahkan itu di SD juga banyak terjadi. Nah, artinya kalau tahulah kita ya, sebagai kepala sekolah ini kan sebagai orang yang memang sangat dihormati di dalam institusi kependidikan, mungkin di tingkat SMP, SMA ataupun SD gitu kan. Nah, ini banyak kekosongan. Jadi sehingga hal-hal ini gampang karena adanya kesempatan, dengan adanya kesempatan. Nah, dalam jelas kami juga melihat
kemunduran pemerintah, Iya. baik itu di tingkat provinsi ataupun kota Medan, ini nggak serius. Seharusnya posisi-posisi strategis seperti kepala sekolah Iya. itu jangan sampai ada yang kosong. Oh, Sehingga perbuatan-perbuatan yang kayak gini, yang menurut saya data fiktif ini tidak terjadi, ada kontrolnya gitu kan. Nah, ini hal yang paling fundamental yang menurut saya harus diperbaiki dari sistem pendidikan kita yang ada. Gitu. iya. Nah, jadi wajar kalau kita lihat rekapitulasi dari dana BOS ini udah nggak masuk akal. Iya. Terkait tentang dana ekstrakurikuler ini. Iya, Jadi itu fiktif menurut saya, jelas. Oke. Kembali kepada Bung Buha ya. Ini tentunya yang kita dengar ini banyak laporan-laporan dari LSM ya. Artinya penggiat-penggiat, kita katakan penggiat korupsi, anti korupsi, bahwasanya dengan seperti yang dikatakan Bung Roji, bahwasanya ini ditemukan dana-dana yang diduga fiktif atau kebocoran dana. Nah, tentunya dari LSM sendiri atau penggiat anti korupsi membuat laporan secara tertulis baik ke pihak aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Nah, kita ketahui bahwasanya selama ini banyak laporan-laporan tersebut memang seperti terkesan jalan di tempat. Ya, kenapa? Karena dengan alasan bla bla, dengan alasan inspektorat, dengan alasan bahwasanya harus ada izin dari sini, surat tertulis segala macam. Nah, menurut Bung Buha Bung Buha sebagai praktisi hukum, dengan proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum sekarang ini, itu apakah sudah memang dalam pandangan Bung Buha sebagai praktisi hukum, apa memang sudah sesuai atau bagaimana itu Bung Buha? Untuk Proses hukumnya. Untuk proses hukum, setiap lapisan masyarakat berhak untuk melapor apabila menemukan adanya indikasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, untuk mendukung hal tersebut, lapisan masyarakat pertama harus melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut. Kemudian, bukan tindak pidana, tapi tindak korupsi tersebut. Tindak korupsi. Kemudian, apabila dokumen-dokumen ini telah selesai, masyarakat ini boleh melaporkan melalui pihak kepolisian dengan cara menyurati melalui Dumas, pengaduan masyarakat untuk tingkat kepolisian, dan untuk tingkat kejaksaan bisa juga langsung ke kejaksaan negeri yang terdekat. Itu dia. Nah, ini kembali lagi saya pertanyakan ke Bung Buha. Ya. Nah, kebanyakan ini kan proses laporan-laporan ini biasanya ini mandek di contoh ya di penegak hukum. Ya. Nah, di penegak hukum ini seperti yang kita ketahui bahwasanya alasan harus ada izin dari inspektorat atau seperti istilahnya tidak ditemukan adanya indikasi korupsi dan bla bla seperti itu. Menurut Bung Buha itu apakah yang dilakukan aparat penegak hukum memang sudah maksimal? Itu belum maksimal. Penegak hukum harus ketika ada lapisan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan ke tempat yang diduga. Apabila sudah ada indikasi unsur-unsur pidananya ada, pihak kepolisian bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan. Begitu. Kita kembali kepada Bung Roji ya. Oke, Bung Roji sebagai penggiat anti korupsi tentunya, apalagi sebagai ketua LSM ya, memang sudah banyak berpengalaman dalam melaporkan atau apalagi dalam masalah korupsi ya. Nah, dari pengalaman Bung Roji selama sebagai ketua LSM, apalagi memang penggiat anti korupsi, dalam proses laporan itu sudah pernah nggak artinya tindakan atau
proses hukum yang dari laporan dari Bung Roji itu selesai atau bagaimana, seperti apa dia? Baik, Bung. Jadi kalau saya seperti Bung katakan tadi, kalau berpengalaman memang kita sangat memiliki kendala besar sebagai penggiat anti korupsi, khususnya di Sumatera Utara ini kan itu. Iya. Kenapa saya katakan hingga hari ini saya bisa misalkan ini, bisa misalkan bahwa seorang sekelas wali kota Medan pada saat dia sidak di salah satu sekolah ditemukan adanya pemotongan dana BOS terhadap siswa. Hingga hari ini aja juga belum tahu kita hasilnya apa hasilnya. Ini contoh ini, Bu. Contoh ya. Contoh. Jangankan kita sebagai aktivis penggiat korupsi, ya. Ini sekelas wali kota, seorang Bung Bobi mendapatkan langsung laporan dari warga dan itu diakui. Saya rasa ini kalau bukti dasar ya Bung ya, Bung Boha, bisa dikatakan itu bukti awal itu sudah cukup. Tapi saya mau tanya, apa progres dari itu semua? Kan gitu. Tindakan hukum apa yang dikenakan oleh orang yang melakukan seperti itu? Ini contoh. Jadi kami juga begitu. Sebagai anti korupsi ini seperti kita harus membuktikan orang itu puasa atau tidak. Ini jadi masalah buat kita sebagai, iya kan? Betul. Kalau puasa itu kan antara kita sama Tuhan. Jadi kebohongan korupsi ini ya, khususnya di dunia pendidikan tadi, ini sulit kita bilang. Contoh kita bilang, saya udah jelasin, saya kembalikan lagi. Dana BOP itu tadi, dana biaya operasional yang memang dituntut dari nilai urgensinya itu harus cepat dilaksanakan. Terbukti mandek 80 miliar di kas Pemprov Sumatera Utara. Apa itu, Bung? Nah, kan itu juga nggak ditunjuk salah gitu. Nah, jadi begitu saya rasa sudah menjawab nih pertanyaan dari Bung Agus. Terima kasih. Jadi kembali lagi Bung Roji, bahwasannya menurut Bung Roji selaku penggiat anti korupsi, apakah memang sudah maksimal kinerja dari Inspektorat dan BPK selaku yang berwenang dan pihak terkait dalam hal ini memeriksa anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan selaku pejabat struktural dalam hal ini kepala sekolah? Menurut Bang Roji, apakah sudah maksimal atau belum? Ya, jelas. Kalau penilaian saya sebagai penggiat anti korupsi ini ya jelas itu belum jauh dari kata maksimal ataupun kata puas. Karena apa? Yang kita lihat bahkan yang pernah kita dapatkan hasil temuan dari BPK dan Inspektorat itu justru berbeda, gitu. Nah, misalnya mungkin auditnya dari BPK itu clear. Inspektorat belum, atau sebaliknya, audit dari Inspektoratnya clear, di BPK-nya belum, ya kan? Nah, kita nggak tahu nih Bung Agus, apakah cincin-cincinnya belum cocok, nggak tahu, ya kan? Jadi, tapi itu yang kita temukan. Jadi, kalau saya katakan sangat tidak puas justru sebagai penggiat anti korupsi, ya kan? Tapi ya mungkin sudah bisalah kalau dikadarkan untuk orang awam. Itu kalau menurut saya. Nah, menurut Bung Buha, ini kita melihat ini ada satu persoalan bahwasanya yang kita temui di dalam proses pemeriksaan ya, tentunya dari pihak yang terlapor ya, biasanya itu pihak inspektorat atau dari pihak terkait itu selalu memberikan alasan bahwasannya dana tersebut sudah dikembalikan kepada inspektorat ya. Nah, selaku praktisi hukum dengan adanya dugaan kebocoran anggaran dan pihak pejabat struktural dalam hal ini kepala sekolah merasa anggaran tersebut sudah dikembalikan kepada inspektorat ya. Nah, menurut Bung Buha itu apakah memang sudah selesai permasalahannya atau bagaimana menurut pandangan Bung Buha? Ya, Pak, apabila dana tersebut dikembalikan, kita harus melihat dulu aspek-aspeknya. Namun apabila dia dengan seperti yang dikatakan Bung
Bung Agus, Ya, bahwa apabila ada masyarakat yang melaporkan ya, ke pihak kepolisian atau kejaksaan dan pihak kepolisian menemukan adanya tindak pidana korupsi, ya, itu untuk mengembalikan dana tersebut ke pihak inspektorat itu boleh saja. Namun untuk unsur-unsur pidana itu tetap berlanjut. oh gitu. Itu tetap akan dipersidangkan sehingga pihak pengadilan memutuskan apakah si terlapor ini benar-benar melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Oh gitu. Iya. Nah ini kan kadang-kadang kendalanya ini menurut dari pengalaman kita ya sebagai orang yang memang terjun langsung mengkonfirmasi dalam hal ini mungkin Bung Roji ya. Biasanya ini kan pihak penegak hukum ini terkendala di dalam masalah Inpres nomor 1 tahun 2016 karena memang alasan dari aparat penegak hukum dalam hal masalah pemeriksaan dari pejabat struktural kepala sekolah bahwasanya ini harus berdasarkan prosedur dari adanya surat inspektorat bahwasanya setelah diperiksa itu ada tidaknya dugaan korupsi itu harus berdasarkan dari surat inspektorat baru bisa dilanjutkan dengan berita acara pemeriksaan atau penyelidikan yang disampaikan oleh Bung Buha sebelumnya. Menurut Bung Buha ini bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum? Karena ini kan dengan adanya impres seperti ini artinya proses hukum ini seperti tidak berjalan dia. Seperti mana? Menurut pandangan Bung Buha seperti apa? Baik, terima kasih Bung Agus. Menurut pandangan saya, apabila terjadinya indikasi tindak pidana korupsi, itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Dia tetap berjalan. Dia tidak bisa dikembalikan lagi dengan alasan sudah dikembalikan ke inspektorat. Itu tidak bisa. Karena unsur-unsur pidana sudah terpenuhi, dia akan diproses dengan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang tindak pidana korupsi. Oh gitu. Nah, ini kepada Bung Buha lah, Bung Buha dulu ya. Menurut Bung Buha ini sebagai praktisi hukum, menurut Bung Buha, ya ini apakah layak seorang koruptor yang dikatakan koruptor lah ya kan, kita katakan memang dia ada indikasi sebagai korupsi dan oknum ini memang apalagi pejabat struktural atau memang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Menurut Bung Buha ya, hukuman apa yang pantas diberikan kepada oknum koruptor yang memang menyelewengkan dana pendidikan? Menurut Bung Buha sebagai praktisi hukum seperti apa? Menurut saya, untuk supaya pelaku-pelaku koruptor ini jera, kita lebih bagus hukum mati atau hukum salah satu anggota tubuhnya dipotong. Itu terlalu ekstrim ya. Terlalu ekstrim ya. Tapi memang itu untuk pelaku untuk jera ya. Karena di Indonesia memang untuk korupsi luar biasa sekali sehingga yang jadi korbannya adalah ya kita sendiri, masyarakat ini. Iya betul. Artinya banyak yang istilah-istilah korting hukuman ya. Benar. Iya. Jadi kalau menurut pandangan dari Bung Roji ya, menurut pandangan dari Bung Roji selaku sebagai penggiat anti korupsi, hukuman apa yang pantas untuk para koruptor yang menyelewengkan dana pendidikan? Kalau saya tadi sepakat dengan Bung Buha ya, bahwa siapapun orangnya yang mencederai cikal bakal pendidikan untuk bangsa ini, karena ini berbahaya. Ini lebih dari Belanda. Kalau udah bicaranya menyangkut tentang pendidikan, Agus, saya agak sedikit keras nih, ya kan? Karena ini bicara tentang mental cikal bakal anak bangsa. Ya memang aja hukum mati. Udah gitu aja. Kalau saya bilang. Iya, itu berarti hukuman yang tepat untuk koruptor itu memang hukuman yang seberat-beratnya gitu ya. Khusus di pendidikan ini jangan coba-coba, jangan bermain di situ gitu kan. Karena ini menyangkut tentang
apa ya, tentang hajat hidup Orang banyak. orang banyak, dan ini menyangkut tentang dunia pendidikan lah, Masa Ini, depan anak masa bangsa ya. depan, ya. Oke. Ya, jangan kita pula yang Iya. ngambil kesempatan di dalam hal ini kan gitu kan ya. Itu menurut saya hukum mati aja lah yang pas. Iya. Udah. Nah, ini terakhir ini Bung Buha. Ya Bang Agus. Iya, menurut Bung Buha, seperti apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas korupsi, khususnya di dalam dunia pendidikan? Ini menurut Bung Buha ini, apa kira-kira yang mungkin menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam pandangan Bung Buha sebagai praktisi hukum? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Apakah harus ada penambahan atau rancangan undang-undang yang memang mempermudah aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan atau proses pemberantasan korupsi? Menurut Bung Buha seperti apa? Segala sesuatu pekerjaan khususnya untuk penyelidikan atau polri itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Jadi ya kita sebenarnya sama-sama tahu bahwa untuk tingkat kepolisian itu tidak bolehlah kita tanda kutip main mata. Apabila seseorang sudah diduga melakukan tindak pidana korupsi, ya proses saja. Karena di sini banyak oknum-oknum, ini kita oknum ya, oknum, mereka itu ya apabila bisa diberikan tanda kutip ya, Tanda kutip bermain mata gitu Iya. ya. Oke. dia tidak perlu lagi dilanjutkan, damai-damai saja gitu. Iya. Iya, iya. Jadi memang ini artinya bisa dikatakan banyak juga pihak-pihak yang bermain ya, mengambil keuntungan pribadi gitu Ya, ya. oknum-oknum ya. Oknum-oknum ya, iya memang. Jadi menurut Bung Buha lah, artinya dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi ini memang dengan terkendala adanya oknum-oknum yang bermain begitu. Benar, oknum. Tapi kalau untuk soal peraturannya untuk undang-undang korupsi itu sangat luar biasa ya, sudah berjalan dengan maksimal, semua payung hukum sudah ada. Namun ini oknum-oknumnya yang tidak membuat berjalan dengan maksimal. Oke. Nah, Bung Buha ini berarti dengan statement Bung Buha, pernyataan Bung Buha ini berarti bisa dikatakan tanda kutip tadi tidak adanya keseriusan dari penegak hukum, atau seperti apa menurut Bung Buha lah? Apakah serius enggak para penegak hukum ini dalam memproses koruptor-koruptor yang memang adanya dugaan atau indikasi yang menyelewengkan dana anggaran tersebut? Untuk mendukung keseriusan kinerja kepolisian itu kita harus selalu memantau perkembangannya. Nah, untuk memantau perkembangannya kita bisa melalui media, kita bisa melapor ke pimpinan yang lebih tinggi lagi, bahkan kita bisa melapor ke Irwasum Polda setempat supaya proses-proses penyelidikan tentang tindak pidana korupsi ini benar-benar diatasi khusus. Iya. Itu dia. Berarti harus ada tindakan tegas ya dari aparat penegak hukum. Benar. Dan Bung Agus, benar. Artinya begini, bisa saya katakan dari pandangan Bung Buha sebagai praktisi hukum itu jika ada oknum yang bermain atau tidak serius itu harus ada pengawasan dari internal ya, dari atas atau yang Bung Buha bilang sebagai Irwasum ya. Iya benar. Oke. Menurut Bung Roji ini yang terakhir nih Bung Roji. Proses penegakan hukum dalam pandangan Bung Roji sebagai aktivis penggiat anti korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum itu sudah sampai sejauh mana keseriusannya seperti yang dikatakan oleh Bung Buha? Kalau saya juga tidak harus menutup mata apa yang sudah dikerjakan oleh penegak hukum di Republik ini, bagus. Saya juga sangat mengapresiasi apa yang sudah menjadi produk mereka. Saya bicara tentang Sumatera Utara, Kota Medan, yang dimana para pemimpin-pemimpinnya itu ya kan, bahkan Kota Medan hat-trick dengan wali kotanya, tersandung persoalan korupsi, dan itu dapat berhasil diselesaikan oleh penegak hukum yang ada gitu. Itu juga
harus kita imbangi dengan apa. Namun di sisi-sisi yang lain yang kita maksudkan, ya, di sisi-sisi yang lain masih banyak beberapa mungkin ribuan bahkan jutaan laporan kita sebagai penggiat anti korupsi di Provinsi Sumatera Utara ini juga sehingga hari ini masih stagnasi sih Pak. Iya, Nah, jalan di tempat ya. Ya, artinya kita tetap berharap dan selalu optimis terhadap penegak hukum di Republik ini, khususnya Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, untuk mampu gitu ya, untuk mampu dan berani. Nah, ini persoalannya mampu dan berani, Bung Agus. Iya, Kan? iya. Kadang-kadang kita lihat keberanian itu yang kurang. Sehingga Iya. ya kalau supremasi hukumnya kita jangan tanya. Saya yakin sekali apa yang sudah diatur di dalam undang-undang itu adalah buah pikir yang sangat cerdas dari orang-orang pintar di Republik ini untuk menentukan itu menjadi bahan dasar undang-undang kita. Iya. Tinggal persoalannya implementasi ataupun pelaksanaannya di dalam itu tadi perlu adanya keberanian. Gitu. Nah sekarang ini banyak sekali para penegak hukum ini cukup cara berpikirnya, intelektualnya bagus, nyalinya kurang bagus. Oke. Jadi sehingga penegakannya jadi sedikit agak bermasalah. Agak bermasalah, ya. Nah, itu dia. Jadi saya harap ya itulah kami sebagai masyarakat Sumatera Utara, khususnya penggiat anti korupsi di Provinsi Sumatera Utara ini berharap dan mendoakan selalu ya kan, para penegak hukum ini disertai oleh Tuhan lah, Allah Subhanahu Wa Taala nyali besar untuk menyelesaikan beberapa kasus korupsi ini, yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Oke, sahabat Sakti News, inilah bincang-bincang kita dengan para aktivis dan penggiat anti korupsi, terutama di sini hadir Bung Buah sebagai praktisi hukum yang memang memiliki pengalaman dalam dunia persidangan ya, terutama mungkin telah banyak menjalani sidang-sidang ya. Jadi Bung Roji sebagai aktivis penggiat anti korupsi memang sudah banyak pengalaman dalam melihat atau melaporkan adanya dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Nah, oke, sahabat Sakti News, kesimpulannya bahwasannya anggaran dana pendidikan di tahun 2020 banyak ditemukan dugaan-dugaan kejanggalan-kejanggalan. Dengan apa adanya dugaan-dugaan dana-dana fiktif yang dikatakan oleh para narasumber kita, bahwasanya para pejabat struktural yang ada di dunia pendidikan, khususnya kepala sekolah, memang terkesan seperti adanya penggelembungan dana ya, Bung Buah ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan memang dari para penegak hukum harus punya nyali ya, Bung Roji, memang harus punya nyali untuk memberantas masalah-masalah korupsi yang ada di dunia pendidikan gitu. Nah, dengan adanya supremasi hukum di Indonesia ini ya, terutama dari yang dikatakan oleh Bung Buha, pihak-pihak penegak hukum itu harus lebih serius ya, tidak bermain mata, sehingga pemberantasan korupsi lebih bisa maksimal. Itu yang bisa dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita ini. Nah, dari hasil kesimpulan kita bahwasannya keseriusan ini lebih diapresiasi, lebih diimplementasi dengan adanya tindakan-tindakan atau penegakan hukum secara tegas kepada koruptor-koruptor yang memang terbukti bersalah gitu. Oke, sahabat Sakti News, saya Agus Ramadhani mengucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Mojek adalah karya anak bangsa, harus selalu kita dukung. Selamat malam, terima kasih kepada Bung Roji, Bung Buha. Selamat malam, terima kasih.